Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini, saya beri judul Bersatu Kita Teguh. Puji nama Tuhan, belum lama ini kita telah menikmati ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta, yakni yang ke-77 tahun. Dan kita bisa menikmati kemerdekaan ini pastinya karena ada campur tangan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan ini. Dan saya yakin para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan yang dahulu dapat meraih kemerdekaan ini karena mereka memiliki kesatuan hati. Mereka bersatu untuk melawan penjajah. Dan tanpa adanya persatuan dari pendahulu kita, maka mungkin sampai saat ini pun kita tidak akan dapat menikmati apa yang dikatakan dengan kemerdekaan. Dan dari persatuan yang erat inilah sehingga timbul pepatah ataupun semboyan yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Puji nama Tuhan, dan pada kesempatan pagi hari ini, seperti judul renungan kita, yakni bersatu kita teguh, kita akan melihat apa dan bagaimana pendapat Alkitab tentang persatuan ataupun bersatu dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya pada zaman sekarang ini. Puji nama Tuhan, sama-sama kita membuka dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persatuan roh, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Puji nama Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kita perlu mengetahui latar belakang dari penulisan ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia sedang berada dalam penjara, atau bisa kita katakan kehidupannya sedang tidak enak-enak saja. Namun yang dilakukan Paulus apa? Yang dilakukannya adalah berjuang untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi dalam banyak hal. Dengan tujuan apa? Agar jemaat Filipi dapat terus mempertahankan keselamatannya dan bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, dalam ayat yang pertama ini, Paulus memberitahukan bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih mesra dan belas kasihan. Dan bila kita perhatikan, alasan yang dinyatakan Paulus ialah bahwa hal itu akan menjadi penghiburan baginya, yakni sempurnakanlah sukacitaku. Melihat jemaat sehati sepikir dan hidup di dalam kasih merupakan sukacita bagi para pelayan Tuhan. Selama ini, Paulus telah dipakai Tuhan untuk membawa mereka menemukan anugerah, menemukan kasih karunia yang daripada Yesus Kristus. Dan sekarang, apa yang diharapkan Paulus dari jemaat Tuhan? Ya, sama-sama kita melihat, yakni apa? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam hal ini, saya bisa simpulkan bahwa yang diinginkan Rasul Paulus terhadap jemaat Filipi adalah agar mereka memiliki standar hidup yang sama dalam mereka mengiring Tuhan. Bukan hanya mereka sepikir, tapi juga satu kasih, satu jiwa, dan memiliki tujuan yang sama, yakni menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua adalah bagaimana cara agar dapat menjadi kelompok jemaat yang sehati sepikir dalam satu jiwa dan satu tujuan? Ya, sama-sama kita melihat yang menjadi poin pertama, kita lihat dalam ayat yang ketiga bagian A dikatakan, yakni dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak ada musuh yang lebih besar bagi kasih Kristen selain daripada kesombongan dan nafsu. Jika kita melakukan segala sesuatu dengan menentang saudara-saudara kita, maka ini sama halnya dengan melakukannya sambil mencari kepentingan diri sendiri. Apabila kita melakukannya dengan pamer, maka ini berarti melakukannya mencari puji-pujian yang sia-sia. Kedua hal ini merusak kasih Kristen dan bahkan sangat-sangat merusak dan menyalakan ketegangan yang tidak Kristiani. Kristus datang untuk melenyapkan segala perseteruan. Kristus datang dengan membawa kasih. Karena itu, jangan sampai ada roh pertentangan di antara orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kristus datang untuk merendahkan hati kita semua. Karena itu, jangan sampai ada roh kesombongan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang kedua, yakni yang harus kita lakukan adalah kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita harus keras terhadap kesalahan kita sendiri dan penuh kasih ketika menghakimi orang lain. Cepat dalam mengenali kekurangan dan kesalahan kita sendiri, tetapi sigap untuk mengabaikan dan membiarkan kekurangan orang lain.
Kita harus menganggap kebaikan yang ada pada orang lain, pada diri orang lain, melebihi kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Karena kitalah yang paling mengetahui bahwa diri kita tidak layak dan tidak sempurna. Oleh karena itu kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Dan yang ketiga, hal yang harus kita lakukan yakni kita harus menaruh perhatian pada kepentingan orang lain, bukan dengan rasa ingin tahu ataupun ingin menghakimi orang lain, atau seperti orang yang suka mencampuri urusan orang lain, melainkan dengan kasih dan rasa mengasihani. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Demikian dikatakan dalam ayat yang keempat. Roh yang mementingkan diri sendiri sangatlah merusak kasih dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga kita tidak boleh hanya memperdulikan nama baik, mungkin kita memperdulikan kenyamanan kita, keamanan kita sendiri, tapi harus kita lakukan apa? Peduli terhadap hal-hal yang ada pada orang lain. Mungkin hal-hal kecil, tapi yang harus kita lakukan adalah peduli dari hal-hal kecil yang ada pada orang lain. Kita harus berusaha sukacita akan keberhasilan orang lain, sama seperti keberhasilan kita sendiri. Bukan hanya bersukacita ketika kita berhasil, tapi bersukacita juga ketika orang lain berhasil. Adalah salah satu bentuk kita perhatian pada kepentingan orang lain. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan juga apa? Menjadikan masalah mereka seperti masalah kita. Seperti pernah dikatakan oleh hamba Tuhan dalam khotbah Sabtu Minggu, dikatakan menangis dengan orang menangis, tertawa dengan orang tertawa. Dan itu juga dikatakan dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini, bukan hanya sekedar datang kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi juga mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya pada zaman ini. Walaupun banyak perbedaan, mungkin banyak hal-hal yang tidak cocok dalam kehidupan kita, antara kita dengan orang lain. Walaupun banyak perbedaan di antara kita, antara satu dengan yang lain, namun firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, agar apa? Agar kita sebagai orang-orang percaya hidup sehati sepikir, yakni apa? Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan bagaimana? Yakni dengan tidak mencari kepentingan sendiri, kepentingan diri sendiri. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, menganggap orang lain lebih utama. Dan yang terakhir yakni memperhatikan apa yang menjadi kepentingan orang lain juga. Puji nama Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri renungan kita, sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, agar kami sebagai orang-orang percaya pada akhir zaman ini, pada zaman ini Tuhan, agar kami dapat hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia dari dunia ini, dan kami menganggap orang lain lebih utama dan memperhatikan setiap kepentingan orang lain juga Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, jadikan kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan yang dapat memenangkan bagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.